Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pernikahan siri. Jadi pernikahan siri itu bukan hal yang tabu lagi di Indonesia, karena memang masyarakat kita umumnya sudah banyak sekali yang melakukan pernikahan secara siri ya. Kemudian di beberapa wilayah di negara Indonesia juga itu terkenal dengan pernikahan sirinya, seperti di Bogor, kemudian di Cianjur ya. Itu terkenal dengan fenomena pernikahan siri yang melibatkan warga negara asing kayak gitu. Nah, baru-baru ini juga viral satu kasus yang mana seorang ayah dari public figure itu melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya yang dinikahi secara siri. Mungkin teman-teman udah tahu kasus pelecehan ini. Nah, karena itu aku mengangkat topik ini lagi untuk membicarakan sebenarnya apa sih definisi dari pernikahan siri, kemudian pengertian pernikahan siri itu apa, terus kemudian dasar hukumnya itu seperti apa, terus kemudian dampaknya itu apa, terutama bagi para perempuan ya. Jadi semoga ke depan perempuan-perempuan itu lebih aware kalau mau dinikahin secara siri. Jadi udah tahu nih aspek hukum dan persoalan apa yang bisa timbul di kemudian hari jika akan dinikahi secara siri, seperti itu. Jadi pengertian nikah siri itu sendiri sebenarnya adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam. Karena memang nikah siri itu kan nikah yang tidak diumumkan kepada publik ya. Nah, selain itu, pernikahan siri ini juga akan sangat riskan terhadap persoalan hukum di kemudian hari karena pernikahan ini tidak dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, ya. Jadi pernikahan siri itu dilangsungkan menurut agamanya masing-masing gitu ya. Terus tapi sayangnya pernikahan ini tidak dicatatkan. Jadi pernikahan ini itu sah secara agama tapi tidak sah di mata hukum yang berlaku di Indonesia kayak gitu. Lalu kemudian kalau kita berbicara mengenai pernikahan siri, sebenarnya dasar hukumnya apa ya? Tidak ada satupun regulasi atau pasal di Indonesia yang mengatur mengenai pernikahan siri sejauh ini. Jadi kalau misalnya kita mau mencari mengenai dasar hukum pernikahan siri, itu tetap saja kita menggunakan undang-undang tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Memang undang-undang ini sudah lama sekali ya, tahun 74, sekarang sudah 2021. Jadi harus banyak yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman saat ini kayak gitu. Nah, tapi kalau kita mau mencari tahu dasar hukum perkawinan, tetap menggunakan undang-undang tersebut, dan sejauh ini tidak ada regulasi yang mengatur mengenai pernikahan siri secara spesifik. Nah, kemudian dalam pasal 2 undang-undang perkawinan itu menyatakan bahwa salah satu syarat sah, bukan salah satu, tapi dalam pasal 2 undang-undang perkawinan itu menyatakan bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu ya, selain dilangsungkan menurut aspek agamanya, juga harus dilakukan pencatatan. Itu sudah jelas disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Lalu kemudian apa sih dampaknya dari pernikahan siri itu sendiri? Nah, karena memang pernikahan siri itu tidak sah secara hukum, seperti yang tadi udah sebutkan ya. Jadi ini tuh akan berdampak pada aspek legalitas dari pernikahan tersebut. Apa aja? Misalnya yang pertama, akan sulit nantinya atau tidak bisa seharusnya untuk membuat akta dari anak yang dilahirkan secara nikah siri itu, karena dia tidak punya kartu keluarga, sulit ya, tidak punya KTP, paspor, dan lain sebagainya. Itu secara hukumnya, karena dari awal itu tidak ada bukti akta pernikahan antara kedua belah pihak kayak gitu. Dia memang pernikahan yang tidak sah, kemudian legalitas dari buktinya itu tidak ada. Jadi ke depan untuk membuat bukti-bukti ke depan untuk membuat kakak dan dokumen hukum lainnya itu juga akan menjadi sulit seperti itu. Kemudian kalau mengutip jurnal perkawinan pernikahan siri,
perkawinan siri ya, atau pernikahan siri itu akibat hukumnya ada banyak sekali. Pertama, terhadap perempuan utamanya ya. Terhadap perempuan itu dia tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut. Nah, jadi dia tidak bisa menuntut hak-haknya terhadap suami. Jurnal ini ditulis oleh Irfan Islami. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua adalah nikah siri itu cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami, itu jadi lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Nah, kalau udah leluasa meninggalkan kewajibannya, balik lagi ke dampak yang pertama, perempuan jadi sulit untuk menuntut hak-haknya sebagai seorang istri karena tidak punya legalitas perkawinan ya. Kemudian yang ketiga dampaknya adalah banyaknya perlakuan kekerasan terhadap istri. Salah satunya mungkin yang baru viral ini yang diduga dilakukan oleh ayahanda dari Taki Malik tersebut. Kemudian selain itu pernikahan siri juga ternyata berdasarkan penelitian itu bisa mempengaruhi psikologi istri maupun anak. Mungkin karena dilakukannya secara diam-diam ya. Nah, itu bisa sangat berdampak pada psikologi anak maupun istrinya nanti. Lalu kemudian ada kasus menarik ya. Ini kasus beneran terjadi. Aku baca dari putusan Pengadilan Negeri Solok nomor 56 /2016/PNCL SLK tahun 2014 yang mana kasus ini tentang pernikahan siri. Jadi dalam putusan tersebut ada seorang pasangan yang menikah secara siri, kemudian itu dikenakan pasal perzinahan. Karena apa? Karena ternyata keduanya itu sudah masing-masing sudah punya pernikahan, sudah terikat perkawinan sebelumnya, ya. Misalnya si A sama B itu sudah sama-sama nikah, sudah sah terikat perkawinan. Kemudian keduanya ini melangsungkan perkawinan lagi. Nah, akhirnya salah satu pihak itu menggugat ke pengadilan, ya. Mungkin istri dari si B, ya, kayak gitu, dia menggugat ke pengadilan dan hakim itu memutus mereka bersalah karena bukan karena melangsungkan perkawinan siri, karena dianggap memenuhi unsur perzinahan yang ada dalam KUHP. Apa sih sebenarnya unsur perzinahan dalam KUHP? Unsur perzinahan dalam KUHP itu adalah ketika orang yang sudah terikat perkawinan itu melakukan persetubuhan atau hubungan badan di luar dari perkawinan. Nah, mereka dikenakan unsur mereka divonis memenuhi unsur tersebut dan dinyatakan bersalah. Karena sebenarnya mereka tuh sudah melakukan perkawinan siri, ya. Nah, tapi perkawinan siri kan itu tidak sah secara hukum di Indonesia. Jadi mereka dikenakan pasal perzinahan seperti itu. Lalu kemudian kenapa akhirnya bisa nih yang udah nikah siri dikenakan pasal perzinahan? Iya, itu karena nikah siri itu tidak sah secara hukum dan keduanya sebenarnya sudah sama-sama terikat perkawinan. Menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal halaman 209 itu mengatakan bahwa perzinahan atau itu disebut sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Kayak gitu, teman-teman. Itu benar-benar terjadi di Solok, ya. Kalau misalnya kalian mau baca lebih lanjut mengenai kasusnya, ada di putusan pengadilannya. Nanti kalian bisa cari aja di Google. Jadi kesimpulannya, pernikahan siri itu memang sangat riskan terhadap permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari. Karena dengan tidak mencatatkan perkawinan, maka legalitas perkawinan tersebut dipertanyakan. Nah, dari situ akan sulit untuk membuat dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, ya, terus kemudian kartu keluarga dan lain sebagainya. Kemudian sangat berdampak terhadap istrinya jadi susah untuk menuntut hak-haknya sebagai seorang istri, ya. Kemudian laki-laki jadi lebih leluasa dan ternyata penelitiannya juga itu berpengaruh terhadap psikologi istri dan anaknya di kemudian hari. Lalu dengan cara kita mencatatkan perkawinan di perkawinan itu sebenarnya
dengan kita mencatatkan perkawinan itu sebenarnya sebagai bentuk jaminan hukum dalam mendapat kepastian hukum dalam hukum nasional. Jadi ini bukan saja untuk agama Islam ya dalam mencatatkan perkawinan, tapi seluruh agama yang ada di Indonesia gitu, yang diakui di Indonesia harus mencatatkan perkawinannya. Nah, kemudian sebagai tambahan, dasar hukum dari perkawinan itu sendiri ada dalam kompilasi hukum Islam, yang mana dalam kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat 1 itu menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan itu harus dicatatkan. Kemudian dalam pasal 6 ayat 2 dalam kompilasi hukum Islam juga ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, seperti itu. Itu dia teman-teman mengenai definisi, dampak, dan dasar hukum mengenai pernikahan siri. Jadi buat teman-teman yang perempuan harus hati-hati lagi kalau diajak nikah siri, dirayu buat nikah siri ya. Karena ada banyak sekali permasalahan hukum yang sangat riskan untuk muncul di kemudian hari, dan kita harus mengantisipasinya dari sekarang. Oh ya, tambahan informasi kalau misalnya kalian mau membaca mengenai pernikahan siri, ini sudah banyak sekali ada kajiannya di Google ya. Kalian tinggal browsing aja. Salah satunya juga ada penelitian yang menarik dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan Research Foundation Indonesia Research Foundation tentang perkawinan siri dan dampaknya di Provinsi Jawa Barat. Jadi kalian bisa baca hasil penelitian tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.